Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Saudara, tadi sore saya melihat di sebuah grup, ada seorang memposting sebuah video dari seorang ibu yang membacakan 6 kesepakatan pimpinan agama Katolik dan Protestan menyikapi fenomena sosial yang tengah terjadi. Oke, nah saya ingin kalian nonton video ini. Nanti setelah kalian nonton, saya akan memberikan tanggapan untuk apa yang disampaikan di video ini. Video ini masih baru, tertanggal Rabu 23 Juli 2025, artinya hari ini. Kita harus segera memberikan tanggapan. Mari kita dengarkan videonya. Yang pertemuan yang diselenggarakan oleh FKUB yang menghadirkan pimpinan-pimpinan gereja Katolik dan gereja Protestan itu ada beberapa item itu sudah disepakati. Yang pertama, semua pihak hendaknya saling menjaga ucapan dan komentar maupun pernyataan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyinggung ajaran tokoh dan simbol gereja Kristen dan Katolik melalui khotbah di mimbar, dalam tulisan maupun di media sosial. Kemudian yang kedua, mengedepankan nilai persaudaraan dan toleransi dalam berkomunikasi sebagai perwujudan kasih dalam membangun kehidupan bergereja yang harmonis. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan konten provokatif, hoax, dan konten yang berpotensi memecah belah antara umat atau jemaat. Yang keempat, para pemimpin gereja diharapkan menyampaikan pesan-pesan moral kepada umat dengan bijak, menghindari pernyataan atau tindakan yang dapat memicu gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Yang kelima, pemimpin gereja perlu menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam merespon setiap kesalahpahaman melalui pendekatan dialogis dan mediasi sebagai upaya penyelesaian yang damai dan konstruktif. Yang keenam, mendorong setiap lembaga gereja menyusun pedoman etika bermedia sosial bagi para pelayan, pengkhotbah, aktivis, dan umatnya. Nah, itulah videonya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, FKUB itu tiba-tiba muncul ke publik ya, FKUB NTT muncul ke publik dan menyerukan supaya tadi jangan menyinggung, harus menjaga narasi, mendorong supaya gereja-gereja itu bikin regulasi dan seterusnya. Saudara, saya kok melihat FKUB ini kayak gimana ya? Maaf ya sebelumnya ya. Tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang seolah-olah tidak tahu apa-apa begitu. Seperti nggak tahu apa-apa FKUB NTT ini. Entah memang tidak tahu apa-apa atau tidak pura-pura tidak tahu begitu. Saya mau ibaratkan begini ya. Ketika ada permainan sepak bola dan seorang pemain membuat pelanggaran dalam permainan. Ketika dia buat pelanggaran, wasit nggak pernah meniup pelanggaran, nggak pernah meniup peluitnya itu. Dia biarkan pelanggaran terjadi berulang-ulang kali terjadi, dia nggak pernah meniup. Nanti dari pihak lawan sudah mulai membalas serangan, melakukan pelanggaran, baru dia meniup begitu. Prip, tidak boleh begini, tidak boleh. Dia nggak mempersalahkan seseorang yang dari awal melakukan pelanggaran, dia hanya meniup supaya jangan terjadi konflik di tengah lapangan begitu. Selesai aja. Nah, wasit model bagaimana itu, saudara-saudara? Saudara, semua orang tahu ya. Kita semua tahu dari sejak 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun kurang lebih ini, Patrice Allegro, seorang romo, seorang klerus, siang, malam, pagi, sore, bahkan subuh kadangkala, ya, tidak pernah berhenti, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa alasan, hari-hari menyerang Protestan, menyerang iman Protestan ya. 5 sola, dia serang, sola fide, sola scriptura, dan seterusnya. Dia serang hari-hari. Sudahlah kalau dia ini cuman om-om tongkrongan atau om-om tukang mabuk tuak di mana begitu, tidak. Dia seorang romo, seorang klerus. Kalau dia bilang, oh ini pembelaan karena Protestan sering menyerang Katolik, Protestan yang mana? Kalau memang mau memberikan pembelaan, contoh, ada seorang pendeta membuat sebuah pernyataan yang menyerang Katolik. Dia harus menanggapi spesifik ke pendeta itu.
tampilkan apa yang disampaikan berita itu di video, tampilkan pernyataannya, bacakan pernyataannya, dan berikan tanggapan sanggahan kepada pernyataannya itu secara spesifik. Oke, poin-poin ini yang saya tanggapi. Itu kalau pembelaan iman, ya. Bahkan dia bisa memberikan kritikan balik, ya, kepada iman pendeta itu terkait dengan isu yang sedang dibahas. Bisa seperti itu, it's okay, itu bagus. Dan memang saya akui memang banyak oknum-oknum pendeta yang ya mungkin bocor ke publik rekaman videonya, atau mungkin dia sendiri secara langsung membuat pernyataan yang menyinggung Katolik. Ada memang. Tapi coba sebutkan satu nama pendeta yang intens setiap hari sejak 2 tahun lalu. Setiap hari, hari demi hari, tidak pernah berhenti. Nah, dia dari awal bikin klaim-klaim bombastis, mengatakan yang buruk-buruk tentang sejarah reformasi, ya. Kemudian banyak yang berkomentar. Nah, dari sekian banyak yang berkomentar, dia pilih yang mana dia mau tanggapi, kemudian dia berikan tanggapan dengan tendensius lagi menyerang Protestan. Dan seringkali pembahasannya apa, tetap ujung-ujungnya Protestan bidat, Protestan anatema. Dan akhirnya virusnya itu mulai menyebar ke banyak orang. Nah, kami Protestan, saya pribadi khususnya, sebagai seorang Protestan dan juga tahu bermedia sosial, saya seorang pegiat medsos, saya punya hak, ya, saya dijamin di negara ini untuk berpendapat juga, bahkan memberikan kritikan, bahkan saya dijamin atas iman saya di negara ini. Iman saya adalah iman yang sah. Saya bukan anggota dari organisasi yang dianggap bidat oleh negara ini, bukan, ya. Meskipun Katolik menganggap kami bidat, tapi kan negara ini tidak, kan. Negara ini mengakui Protestan sebagai agama yang sah, kan. Nah, saya pribadi sebagai seorang Kristen Protestan punya hak untuk menyatakan iman saya, untuk mempertahankan. Nah, saya senantiasa spesifik menanggapi Romo ini. Senantiasa spesifik. Itu hak saya, memberikan tanggapan. Bukan hanya saya, banyak, ya. Teman-teman di TikTok ada banyak, di YouTube ada banyak memberikan tanggapan. Karena dalam perkembangan ini, bukan hanya kemudian Allegro saja yang terus menyerang. Akhirnya banyak juga muncul oknum-oknum di TikTok maupun di YouTube yang akhirnya mereka pikir, wah, kalau Romo kita berani serang Protestan, kenapa kita takut? Ya, jangan biarkan Romo berjuang sendiri. Akhirnya keadaan jadi seperti sekarang. Banyak perang di media sosial, perang narasi. Saya pribadi sebenarnya sangat menyayangkan keadaan ini, ya. Sangat menyayangkan. Sebenarnya kita didikannya, ya, di gereja-gereja Protestan selalu sudah mengatakan bahwa sekarang kita sudah agama yang berbeda antara Protestan dan Katolik. Mereka sudah punya standar iman yang berbeda dengan kita. Kalau kita Alkitab, mereka itu bukan hanya Alkitab, tapi ada magisterium, ada tradisi, dan seterusnya. Ya, segala perbedaan itu sudah kita terima, dan mari kita berjalan dalam satu kesatuan yang bisa kita akui, yaitu kesatuan misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang pengakuan iman Nikea, ya. Tapi ada banyak perbedaan yang oke lah, kita berbeda di sini. Tapi Allegro muncul tiba-tiba mengacaukan semua itu. Kita memberikan tanggapan, kita memberikan bahkan serangan balik, ya, untuk terkait isu ini. Isu dalam segala pengajaran, serangan yang dia berikan, respons kita, ya, bukan hanya memuat bantahan-bantahan, tapi juga kami berhak memberikan juga tanggapan kritikan balik kepada ajaran-ajaran tertentu dalam Roma Katolik. Dan yang saya bingung, ya, dari awal, sudahlah sebulan pertama, tapi setahun pertama aja, ketika Romo Allegro ini terus-menerus menyerang tanpa henti, terus-menerus. Apakah keuskupannya tidak tahu? Apakah FKUB tidak tahu? Coba, ya, mungkin jangan dululah bikin kesepakatan seperti ini. Minta bikin aturan di gereja-gereja supaya nggak lagi serang-serang simbol dan seterusnya. Tugas utama adalah berikan sanksi dulu, pelanggaran dulu kepada orang yang menyulut api pertama kali. Karena itu jelas kok, ya, semua tahu itu. Kalau memang dia bilang, oh, ini menanggapi Protestan yang serang duluan, siapa? Coba jelaskan. Siapa? Pendeta Protestan sebelum muncul Allegro, ada pendeta Protestan yang
setiap hari, setiap jam, tanpa alasan, tanpa angin, tanpa hujan, menyerang Roma Katolik, menyerang Roma Katolik. Coba, berikan siapa namanya? Tidak ada, tidak ada. Saudara, maksudnya begini, kan dia kan seorang Romo kan, dia pasti punya pimpinan yang lebih tinggi di atas dia, pastor parokinya atau mungkin keuskupan yang di daerah dia. Coba FKUB cek dulu ke sana. Apa tanggapan keuskupan dia terhadap apa yang dilakukan Allegro? Apakah itu dibenarkan? Apakah yang dia lakukan itu diterima atau bahkan mungkin di backup atau mungkin ya didorong supaya memberikan pembelaan iman atau seperti apa tanggapan keuskupannya, ya? Dan coba bicarakan dengan keuskupan itu. Sebenarnya itu yang harus pertama kali dilakukan, ya. Kalau dalam keadaan sebuah desa sudah banjir, itu sudah terlambat. Kalau kemudian kita bersuara, orang-orang jangan membuang sampah, ya. Tunggu, itu bukan masalahnya di sini. Ini banjir sudah terjadi. Yang harus dicari solusinya adalah cari tempat di mana yang membuat air itu tidak mengalir. Di mana yang tersumbat, itu diangkat sumbatannya, nanti airnya habis. Masalahnya selesai. Itu caranya. Ya. Sumbatan dalam segala perang narasi sehat ini adalah Romo Clerus Patris Allegro. Dia seorang klerus loh. Dan dia sampai hari ini masih menyuarakan segala macam isi kepala dia terhadap protestantisme. Ya. Saya bicara ini bukan karena saya berpikir, oh kita sulit membantah atau nggak bisa membantah Allegro. Ya, sebenarnya kalau dari sisi kami, selama Allegro ada juga punya keuntungan bagi kami, yaitu kami bisa memberikan bantahan dan semakin memperjelas bagaimana iman Katolik, bagaimana iman kami. Sebenarnya, tapi lebih daripada itu saya masih punya sedikit harapan sebenarnya untuk sudahlah, biarlah pengajaran tentang perbedaan kita terjadi di dalam ruang katekese kita masing-masing di gedung gereja kita tanpa perlu dipublis. Kalaupun mau publis, selalu berikan klarifikasi bahwa memang bagi kami Katolik Protestan itu keliru. Tapi ya ini bagi kami Katolik. Ya, kami pun seperti itu, bisa seperti itu. Inilah pengajaran kami Protestan, ini dasar kami. Kalau Katolik beda. Tidak akan ada yang namanya sindiran dan seterusnya. Semua berjalan ya adem seperti itu. Tapi kalau hari-hari dibilang sola scriptura tidak alkitabiah, di depan umum dibilang dengan tendensius bahwasannya Protestan itu ateis, bahkan dia bilang seperti ini. Klerus Katolik ini minta pemerintah Indonesia membubarkan agama Kristen Protestan dari Indonesia. Protestan tidak jelas, katamu, hati-hati Romo, Anda bisa dilaporkan dengan dasar penelitian dan Anda harus mengetahui negara mengakui dan menjamin Protestan sebagai agama yang resmi dengan kekacauannya sekarang. Pemerintah tidak mengurus isi agama. Ya, legal kan kita ngomong, saya orang Kristen sejati. You orang Kristen abal-abal, lu mau datang ganggu saya. Berhenti, jadi Protestan bubar. Saya suruh pemerintah kasih bubar sih. Dan kacau orang Katolik. Nah, coba kalian lihat. Bagaimana bisa kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang Romo Klerus Katolik Roma. Bagaimana bisa? Bahkan saudara di komentar postingan video ibu tadi, ya, yang mewakili FKUB tadi, mari kita baca komentar-komentar yang tertulis. Ya. Ini pertama, dari Eklesia Kataholos. Bubarkan Protestan, gak ada yang bisa hentikan Katolik jika sudah mulai bicara, walau dunia sekalipun. Katolik sudah diam 500 tahun. Jadi jangan coba-coba bermain-main tentang kekristenan. Kristen hanya satu, kudus, Katolik, Apostolik. Di luar itu, Kristen gadungan yang merampok atribut Kristen agar dia diakui. Ada juga Albertus. Nah kan, kemarin nantangin para imam. Siapa yang nantangin para imam? Siapa coba? Begitu diberi Romo Patris, ngajak damai. FKUB itu bukan Protestan ya. FKUB itu gabungan antara Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada Protestan ngajak damai di sini, ya ada ya. Protestan siap untuk selalu membantah setiap tuduhan dari Patris Allegro, penyulut api pertama. Itu baru satu Romo loh versus apologet dan pendeta Protestan. Ini Maximus Paput, bubarkan saja Protestan, ya. Kemudian
Pak Chilson Waruwu, Protestan itu pengacau, namanya protes tak malu, nggak tahu diri. Ya, di bawah postingan itu mereka komen seperti ini. Kemudian juga di sini, Lebe Muda Marcelinus. Wow, rupanya pihak Protestan mulai mau sadar diri setelah serangan para pendeta direspon Pastor Patris Allegro. Astaga, ini penyulut api merasa menjadi korban gitu ya. Astaga ya. Para pendeta siapa? Nggak ada. Ya. Kemudian dia pikir FKUB itu Protestan. Andik Stephen, serbu biang kerok Patris Allegro. Semangat Bunda memberikan motivasi biar waras semuanya. Ya ini Andik Stephen ini orang mungkin non Katolik ya. Ya dia tahu biang kerok itu Patris Allegro. Betul itu. Patris Allegro biang kerok dari segala kisru ini. Nah, saudara-saudara, jadi coba kita berpikir jernih dulu ya. Kenapa tiba-tiba muncul dengan satu saran-saran yang sama sekali nggak akan menyelesaikan masalah? Ya karena bukan itu isunya di sini. Kalau ada sebuah desa banjir, tergenang air, jangan bilang ayo berhenti kita buang sampah, nanti banjir. Sudah banjir. Solusinya sekarang dipikirkan adalah bagaimana banjir ini bisa surut. Caranya cari penyumbat yang sedang membuat ada masalah ini. Penyumbat itu adalah Patris Allegro dan kroni-kroninya. Dia itu Romo. Dia harusnya menjadi teladan. Dan benar dia sudah menjadi teladan yang buruk bagi banyak orang Katolik di media sosial. Lihat komen-komen tadi. Ya. Saya pribadi tidak ada kebencian dengan Allegro ini. Saya berdoa untuk dia supaya dia bertobat, supaya dia hidup dalam damai sejahtera. Karena memang rupanya ada kebencian, ada kepahitan di dalam hatinya. Tapi ya, di atas cinta saya, kasih saya kepada dia, saya juga mengasihi kerukunan yang ada antara Protestan dan Katolik di Indonesia ini. Saya ingin itu terjadi, ya. Karena kita bagaimanapun, meskipun standar iman kita berbeda, Katolik itu punya 3 standar, kita punya 1 standar, ya Alkitab, tapi kita masih mengakui Tuhan yang sama, ya, Yesus Kristus. Jadi, sebaiknya ada kerukunan. Oke? Dan kalau memang demi kerukunan itu, Allegro itu harus diberikan teguran, ya. Sudahlah, sanksi copot. Jangan copotlah jabatan dia. Mungkin itu pekerjaannya, itu penghasilannya, mungkin penghidupannya dari dia menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang Romo. Nggak usah langsung copot lah. Tapi berikan dia teguran. Berikan dia pembinaan agar supaya kalau memang mau berapologetika, lakukan dengan cara yang gentle, dengan cara yang tepat, dengan cara yang terarah, bukan sembarangan. Kalau ada sesuatu narasi dari Protestan, ada pendeta Protestan yang mengkritik Katolik, spesifik. Ya, begitu caranya, yang gentle. Lakukan dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik dan benar begitu ya. Karena mengingat kita ini berbeda agama, bagaimanapun kita berbeda agama. Beda mungkin kalau ya kalian kritik diri kalian sendiri, mungkin bisa keras, bisa tajam, bisa dengan cara-cara yang sangat-sangat tajam. Karena introspeksi ke dalam kan, kritik internal. Tapi kalau kita berbeda agama, alangkah baiknya punya cara-cara yang sepatutnya. Karena kalau cuma memain cara klaim bombastis, berikan tuduhan, berikan serangan keras, semua bisa lakukan itu. Tapi ya, yang jadi korban adalah kerukunan kita di tengah-tengah negara ini, ya kan? Saya pribadi ya, saudara-saudara, saya bisa jamin, kalau Allegro berhenti dengan narasi-narasi tendensius dia menghina agama Protestan, gampang bagi saya untuk memprivat semua video-video saya tentang Katolik. Itu gampang kok. Itu masalah mudah. Demi kerukunan kita umat Kristen, Protestan, dan Katolik di bangsa Indonesia ini. Tapi kalau selagi dia masih ada dengan segala narasi dia, ya, dia masih melakukan apa yang dilakukan sebagai seorang Romo, sebagai seorang klerus, ya, saya juga secara pribadi, selama Allegro masih bicara seperti itu, siapa yang mau larang saya mau bicara-bicara seperti ini juga di sini? Nggak ada. Nggak ada yang bisa larang saya. Bahkan saya percaya secara pribadi, saya diberikan kesehatan, kemampuan, hikmat oleh Tuhan untuk bisa melakukan ini.
Jadi saudara, ya khususnya para hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT yang mungkin tergabung dalam FKUB ini, saya mau bilang ya, kesepakatan-kesepakatan seperti ini tiada artinya kalau kalian tidak menyelesaikan masalah ini pada akarnya. Apa akarnya? Akarnya adalah seorang Romo Katolik, klerus Katolik, pejabat resmi Roma Katolik di NTT yang setiap hari menggunakan medsosnya, menggunakan media sosialnya itu untuk memberikan narasi-narasi tendensius kepada Protestantisme. Ya, kalau memang dia itu mau menjadi seorang kritikus Protestan, lakukan dengan gentle. Ya, berikan argumen terbaik, berikan penjelasan-penjelasan yang terbaik. Mungkin bisa adakan dialog-dialog, ya, dengan cara yang gentle. Karena ingat, posisi kita agama yang berbeda. Inilah tanggapan saya ya untuk para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin agama, khususnya Protestan dan Katolik yang ada di NTT. Ini kesepakatan macam apa? Kita itu diminta tenang, tapi sementara pengacaunya tidak pernah diberikan sanksi ataupun teguran sama sekali. Tidak pernah. Ya belajar aja tadi dari analogi yang saya berikan. Ada permainan sepak bola, ada pemain yang bikin pelanggaran, nggak pernah dikasih pelanggaran, dibiarkan aja begitu, nanti tim lawan sudah mulai menyerang balik, baru disuruh tenang. Itu wasit macam apa itu? Oke, saudara-saudara, sekian video saya. Biarlah ini bisa menjadi bahan perenungan untuk FKUB khususnya di NTT. Tuhan berkati.